Hai teman-teman statistik, selamat datang kembali di kelas statistik dasar menggunakan aplikasi JASP. Kali ini kita akan masuk ke modul 5. Setelah mempelajari modul 5 ini, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan JASP untuk melakukan uji t-test independent sample. Outline dari modul ini yang pertama, apa itu t-test independent sample, yang kedua bagaimana kalian merunning atau melakukan uji t-test independent sample pada JASP. Nah, eh, kita masuk ke contoh gitu ya. Artinya bagaimana sih atau definisi dari t-test independent sample ini gitu. Kalian bayangkan bahwa kalian menjalankan sebuah eksperimen di mana kalian akan mengcompare dari dua grup dua grup yang berbeda gitu ya. Contohnya kalian akan mengcompare eh, jika orang-orang di sebuah negara itu lebih tinggi dengan orang-orang di negara yang lain, atau kalian akan mengcompare dari otak dari seseorang itu akan aktif gitu ketika dia melihat movie atau melihat film yang membuat dia bahagia atau film yang menceritakan cerita yang bahagia dengan film yang menceritakan cerita sedih gitu ya. Nah, kalian akan membandingkan tersebut gitu. Artinya di sini eh, kalian bayangkan supaya kalian bisa tahu, oh sebenarnya uji tes itu untuk mengukur apa gitu. Nah, di sini kita melakukan independent t-test. Nah, sebenarnya apa sih independent t-test itu? Nah, independent t-test ini atau yang sering disebut uji dua sampel adalah uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok atau sampel independen gitu ya. Artinya kayak tadi kita akan membandingkan dua variabel yang berbeda gitu dari sekelompok orang gitu ya. Nah, kemudian uji ini digunakan ketika informasi dari masing-masing kelompok tidak berhubungan atau berasal dari individu yang berbeda. Nah, ketika melakukan uji T independen ini, kita membutuhkan p-value dan critical value. Sebenarnya p-value dan critical value ini juga dipakai untuk uji yang lain gitu ya. Nah, p-value atau nilai probabilitas adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil tes, tidaknya sama ekstrimnya dengan nilai yang sebenarnya diamati selama tes, dengan asumsi bahwa hipotesis nol adalah benar. Nah, kemudian kita juga perlu critical value atau biasanya disimbolkan dengan alpha. Nilai kritis dari uji statistik ini adalah batas-batas wilayah penerimaan uji gitu ya. Nah, di sini eh, kita akan mengcompare. Kemudian ketika kita udah tahu p-value, critical value, nah kita akan mengcompare antara p-value dengan critical value-nya atau nilai alfanya, nilai p-nya itu besar dengan alfa, artinya kita akan salah dalam mereject dari si hipotesis nol gitu ya. Artinya hipotesis nol itu tidak menunjukkan nilai signifikansi gitu ya. Kemudian kita ketika yang kondisi kedua kita membandingkan p-value kecil atau sama dengan critical value atau nilai alfanya. Artinya kita akan menolak hipotesis nol berarti kita menerima hipotesis satu gitu. Artinya ada signifikansinya gitu. Nah, kemudian nilai critical value atau alfa yang kita pilih itu biasanya 0,05 gitu ya. Artinya di sini 5% nilai alfanya. Nah, bagaimana sih kita menjalankan t-test ini pada JASP? Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sama, yaitu album sales gitu ya. Kita masuk ke linear regression. Nah, kita masukkan dependent variabelnya itu sales, kemudian covariance-nya adverse, outplay, dan abstract gitu ya. Artinya kita akan melihat pengaruhnya gitu ya dari variabel sales ini gitu ya. Nah, kemudian hasil yang kita peroleh setelah kita running di GSP, tadi kalian udah centang dari variabel-variabel, kalian sudah
letakkan mana independen variabel, kemudian di sini kalian juga kovariatnya itu apa aja gitu. Nah, di sini kalian lihat hasilnya. Nah, kalian perhatikan yang di kotak merah gitu ya untuk line H1 gitu. Nah, di sini pada H1 kita memperoleh nilai Edward dari uji independentitasnya sebesar 12,261 yang mana p-value lebih kecil dari alfa, yaitu p-value-nya kecil dari 0,01 gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk variabel advert ini berpengaruh signifikan terhadap sales karena nilai p-value-nya kecil dari 0,01 gitu ya. Artinya di sini ada pengaruh yang signifikan. Begitu juga untuk variabel RP dan attract gitu ya. Nah, di sini kalian sudah melakukan uji T gitu ya. Artinya uji T-nya udah selesai gitu. Cukup mudah bukan? Karena kalian tinggal pilih variabel-variabelnya saja, kemudian hasilnya akan tampil di sebelah kanan. Nah, untuk referensinya diambil dari uh, buku panduan dari GSP itu sendiri, kemudian saya ambil definisi dari t-testnya supaya lebih mudah dari medium. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di modul 5. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, teman-teman.